Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, KPU nampaknya tidak berhenti didera oleh isu hoax. Setelah adanya hoax yang sangat menghebohkan beberapa waktu lalu terkait dengan 7 kontainer yang berisi 70 juta surat suara yang sudah dicoblos di bagian 01, kini muncul hoax baru bahwa server KPU disimpan di Singapura dan sudah disetting sedemikian rupa untuk memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin sebesar 57% perolehan suara. Nah, terkait dengan hoax ini semalam KPU telah melaporkan ke Barreskrim dan juga melaporkan 3 akun media sosial terkait dengan penyebaran dan juga pengunggahan hoax ini. KPU pun melalui ketuanya juga mengatakan bahwa server KPU ada di dalam negeri dan juga dikelola oleh anak negeri. Sementara proses penghitungan suara di Indonesia saat ini masih menggunakan proses manual dan juga berjenjang. Ini artinya dihitung secara terbuka di tingkat TPS lebih dahulu, kemudian naik ke tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, kemudian naik ke tingkat provinsi, baru nanti akan direkapitulasi di tingkat pusat oleh KPU RI. Nah, perhitungan pun bersifat transparan sehingga tidak bisa dimanipulasi dan semua orang bisa mengetahui dengan formulir C1 yang diunggah oleh KPPS sehingga kita bisa mengetahui bersama-sama perolehan suara per TPS, kemudian kelurahan, kecamatan, dan seterusnya sampai dengan provinsi hingga pusat. Nah, hoax terhadap KPU pemirsa bukan pertama kali terjadi, tentu saja sudah sering kali kita dengar hoax yang sifatnya mendelegitimasi penyelenggara pemilu ini. Apabila Anda masih ingat, di bulan Maret 2019 masih fresh dalam ingatan kita bahwa surat suara tercoblos di Medan. Ini terkait dengan ada video yang mengatakan bahwa ada kerusuhan begitu di salah satu kantor KPU, yakni di Tapanuli Utara. Video tersebut terjadi di Tapanuli Utara pada tahun 2018 pada pilkada di sana, namun seolah-olah dibuat terjadi baru-baru saja. Kemudian tentu saja kotak suara yang sebarkan hoaxnya bahwa dia berasal dari Tiongkok begitu, dan seperti tadi yang saya jelaskan di awal, yang paling menghebohkan adalah 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di bagian 01. 5 tersangka sudah ditangkap oleh polisi saat ini. Salah satunya adalah BBP yang merupakan Ketua Kornas Koalisi Relawan Nasional Prabowo Presiden. Nah, namun BPN Prabowo Sandi membantah BBP merupakan bagian dari tim kampanye mereka. Kemudian ada juga hoax terkait dengan DPT ganda mencapai 25 juta orang yang awalnya dikemukakan atau disampaikan oleh politisi dari PKS. Nah, berbicara soal server dan juga IT, kita tidak bisa melepaskan dari serangan cyber. Tahukah Anda bahwa Indonesia merupakan satu dari 5 negara di Asia Pasifik yang paling rawan dan paling sering diserang serangan cyber? Nah, menurut laporan Symantec yang berjudul Internet Security Threat Report yang dirilis Februari tahun ini, Indonesia menduduki peringkat 5 setelah Tiongkok, India, Vietnam, dan juga Jepang. Nah, sepanjang tahun 2018 ada 12,9 juta kali serangan, sebagian besar merupakan dalam bentuk malware yang menyusup ke sistem komputer. Nah, negara asal serangan paling banyak adalah dari Rusia, kemudian dari Tiongkok, dan kemudian penyerang yang paling aktif menyerang cyber landscape kita adalah Amerika Serikat. Nah, upaya peretasan ataupun serangan cyber ini terjadi tidak hanya di industri bank, tidak hanya di e-commerce, tidak hanya di sistem misalnya di kementerian, lembaga, namun juga ternyata juga di KPU. Tujuannya adalah mengacaukan informasi pemilu. Nah, kita akan berbincang dengan 3 orang narasumber di Prime Talk kali ini untuk menjawab pertanyaan seperti apa antisipasi KPU terkait dengan serangan cyber ini, dan apa yang kemudian dilakukan KPU terkait dengan hoax yang berkembang bahwa server KPU disimpan di luar negeri. Kita akan berbincang dengan 3 orang narasumber, 2 orang narasumber berada di studio. Ada Pak Anton Setiawan, juru bicara Badan Siber dan Sandi Nasional BSSN. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam. Ada juga Bang Ono Wibowo Purbo, pakar IT. Bang Ono, selamat malam. Malam. Saya juga akan menyapa Pak Pramono Ubaid, Komisioner KPU yang bergabung bersama kami dari Hotel Ayanamid Plaza Jakarta. Pak Pramono, selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Anton terlebih dahulu. Ini terkait dengan, nanti kita akan berbicara soal hoax, kita menunggu bergabung dengan Komisioner KPU. Tapi terkait dengan serangan cyber terhadap KPU yang servernya ada di Indonesia, bukan berada di luar negeri, bentuk-bentuk yang kemungkinan akan terjadi ataupun sudah terjadi Pak Anton, seperti apa? Ya, bentuk serangan sebetulnya umum saja terhadap sebuah sistem informasi, gitu, sebuah sistem informasi. Yang pertama itu adalah
menyerang terhadap integritas sistem tersebut, itu biasanya dilakukan melalui hacking, melakukan modifikasi terhadap data, pencurian data, dan lain-lain. Yang kedua adalah serangan terhadap ketersediaan layanan. Itu biasanya dengan cara DDoS, mematikan sistem sehingga layanannya tidak tersedia ke masyarakat. Tapi terkait dengan penghitungan suara, KPU berkali-kali dan kita juga tahu bahwa perhitungan suara kita menggunakan manual. Kalaupun misalnya server dihack, kemudian website dihack, bisakah mengacaukan perhitungan suara kita dan juga menguntungkan ataupun merugikan salah satu pihak, Pak? Iya, karena memang undang-undang kita bahwa pemilu tetap dilaksanakan secara manual, tetapi sistem ini kan dibangun untuk membantu memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat, gitu kan. Itu concern kita juga. Jadi sehingga pada akhirnya nanti masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tepat dan cepat gitu terhadap hasil pemilu gitu. Nah, ini makanya kita bersama-sama BSSN dan seluruh komponen menjaga sistem ini gitu. Walaupun memang hasil akhirnya akan ditentukan secara manual. Kalau Bang Ono, model-model atau jenis-jenis serangan kepada KPU yang Anda amati itu seperti apa sih? Pertanyaannya banyak banget sih kalau mau jujur. Tadi Pak Anton udah cerita. Tapi banyak banget serangan normal lah, banyak. Cuman yang saya ngeri bukan itu sih sebenarnya. Yang takut tuh nanti pada saat pemilu terjadi, itu kan semua orang Indonesia akan mencari informasi ke webnya KPU. Dan itu banyak banget tuh. Saking banyaknya orang yang akses ke web KPU pengen dapat informasi, kalau servernya nggak kuat, jadi megap-megap kan, jadi lemot. Dan nanti takutnya itu dibilang itu serangan, padahal kagak, bukan serangan ya. Jadi kalau serangan normal sih, tadi Pak Anton udah cerita, ada yang serangan merubah informasi, ada yang serangan bikin servernya sampai nggak bisa jalan. Nah, itu artinya serangan cyber ini untuk server KPU, website KPU menurut Anda sangat kecil kemungkinannya. Yang ada adalah over access itu. Enggak, kalau serangan itu ada pasti. Serangan yang itu ada. Cuma nanti akan ada tambahan yang kayak serangan padahal bukan. Jadi serangan yang tadi tetap ada. Bentuk-bentuknya seperti apa, Bang Ono? Jadi jujur sih sebagian besar kan bentuknya software ya. Jadi bukan orang yang nyerang. Jadi software dijalanin aja. Lah kalau cuma jalanin software kan semua orang bisa jalanin software ya. Jadi akhirnya serangannya jadi banyak banget sih. Jadi serangan saya itu banyak banget. Kalau misalnya di website KPAI dulu pernah ketika KPAI mau memfilter game-game yang ada efek buruk terhadap anak, kemudian ada tiba-tiba gambar tengkorak begitu di main page dari website KPAI. Misalnya kemudian di KPU di Provinsi Yogyakarta pun sudah juga ada seperti itu dengan gambar badut dengan mengatakan bahwa ini kan provinsi kesultanan, bukan berdasarkan pemilu. Lantas apa fungsi dari KPU di sana? Mungkin tidak hal-hal ini terjadi kembali di tingkat nasional jelang Pilpres dan Pileg. Jadi gini prosesnya. Itu bisa terjadi kalau keamanannya abai, lalai. Ya bisa. Jadi sarannya sih sebenarnya sederhana aja sih. Tolong diaudit aja dulu keamanannya. Mumpung kita masih punya beberapa hari. Jadi diaudit aja. Bukan diserang, maksudnya diaudit, dicek ini aman apa kagak. Itu kita biasanya nyebutnya penetration test lah, vulnerability analysis lah. Dan itu emang ada orang-orang yang profesional, yang di orang Indonesia loh, bukan orang luar, orang kita juga mampu. Kita melakukan hal-hal seperti itu. Baik. Ini berarti lebih baik mencegah begitu kan daripada nanti kalau terlambat. Jadi audit dulu, kita cek bolongnya di mana, terus kita tutup bolongnya. Oke, baik. Teman-teman, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami nanti juga akan bergabung dengan Pak Pramono, Komisioner dari KPU sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Oke, KPU telah membantah bahwa servernya tidak disimpan di luar negeri, bukan disimpan di Singapura, tapi disimpan di Indonesia dan dikelola oleh anak-anak dalam negeri. Sekarang saya ingin tanya, apa kemudian langkah lanjut dari KPU untuk meyakinkan publik bahwa tidak ada masalah dengan server KPU. Kita akan berbincang dengan Pak Pramono Ubaid, Komisioner KPU yang bergabung bersama kami dari Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta. Pak Pramono, selamat malam. Selamat malam, Bung Rory. Selamat malam, Pak Pramono. Lantas, apa yang kemudian Anda ingin tekankan, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa server KPU ya ada di Indonesia dan dijalankan oleh
anak-anak dalam negeri dan tidak seperti yang dituduhkan bahwa server sudah disetting untuk memenangkan salah satu pasangan calon? Yang paling utama adalah bahwa di dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, kita belum menganut atau belum mengadopsi e-voting atau pemungutan suara menggunakan elektronik, atau e-counting atau penghitungan secara elektronik, atau e-recapitulation atau rekapitulasi secara elektronik. Itu belum memungkinkan menurut undang-undang pemilu kita. Di kita sampai sejauh ini undang-undang masih mengamanatkan proses pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi perolehan hasil suara dan penetapan hasil akhir itu masih menggunakan sistem manual, yakni berbasis kertas atau formulir-formulir, gitu ya. Nah, karena itu server atau sistem IT yang digunakan oleh KPU itu hanya sebatas untuk kebutuhan informasi yang tidak akan mempengaruhi perolehan hasil setiap peserta pemilu. Jadi kalaupun ada masalah dengan server KPU atau sistem IT KPU, itu tidak akan bisa mengubah perolehan peserta pemilu. Mas Pramono, namun kita tahu ada sistem perhitungan situng, di mana formulir C1 akan diupload ke sistem KPU. Kalau misalnya nanti server diganggu begitu, apakah ini berpengaruh pada situng? Hanya mempengaruhi tampilan saja, gitu ya, hanya mempengaruhi tampilan, tapi hasilnya itu tetap yang berbasis rekapitulasi secara manual yang dilakukan melalui rapat pleno terbuka secara berjenjang dan dihadiri oleh semua badan pengawas pemilu dan saksi-saksi partai politik maupun peserta pemilu yang lain. Baik, artinya serangan terhadap server KPU tidak seperti yang dikhawatirkan bahwa itu akan mengacaukan rekapitulasi pemilu begitu. Namun tetap harus diantisipasi dan apa langkah BSSN, Sama Pak sekali Anton, tidak. untuk membantu KPU sama lembaga negara dalam menjaga proses pemilu ini berjalan secara maksimal? Ya, yang dilakukan BSSN adalah membentuk Satgas khusus, Satgas Pengamanan Pemilu 2019. Satgas tersebut diamanatkan untuk menjalankan dua hal. Pertama koordinatif, fungsi koordinatif. Yang kedua adalah fungsi responsif gitu. Koordinatif dalam artian ketika kita mengamankan sistem KPU ini, walaupun kita tidak masuk ke dalam, membuat koridor di luar, kita bekerja sama dengan bahu-membahu dengan teman-teman di Polri, teman-teman di Kominfo, sesuai dengan asosiasi, terus kemudian komunitas, kita ajak semua gitu untuk sama-sama ini. Terus kemudian yang kedua responsif, itu ditujukan supaya, karena begini, sebetulnya alur di BSSN adalah ketika terjadi sebuah serangan, terus kemudian atau laporan aduan, dia akan masuk ke dalam sistem tiketing. Nanti kemudian tiketing ini berdasarkan prioritas, nanti diverifikasi, kemudian dilaporkan ke unit kerja untuk melakukan respon terhadap serangan tersebut. Dengan adanya Satgas, mereka diberikan privilege, kemudahan, sehingga tidak perlu melalui sistem tiketing. Semua yang terkait dengan KPU langsung dilakukan verifikasi dan analisis dan dilakukan tindak lanjut. Baik, nanti apa saran Bang Ono untuk KPU agar walaupun server bahayanya kalau misalnya dihack tidak seseram yang kita bayangkan, tadi para pemohon mengatakan seperti itu, namun apa masukan Anda untuk KPU agar menjaga keamanan server KPU dan juga IT KPU? Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terakhir saya ingin ke Pak Pramono. Pak Pramono, ini bukan merupakan hoax pertama kalinya bagi KPU. KPU sudah berpengalaman dengan hoax dan kita tahu bahwa banyak yang sudah ditangkap dikarenakan hoax. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait mereka yang berencana untuk menyebarkan hoax, membuat hoax jelang Pilpres dan juga Pileg nanti? Kami berharap semua pihak, baik kontestan maupun masyarakat secara luas, kita menghadapi pemilu ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara-cara yang elegan, tidak usah menyebarkan informasi bohong maupun hoax, karena itu akan menyesatkan informasi bagi pemilih, sekaligus menciderai integritas pemilu kita. KPU berkomitmen untuk melaksanakan proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi secara berintegritas. Kami tidak punya niat sedikit pun untuk memanipulasi hasil-hasil pemilihan umum.
Karena itu, selain itu KPU juga berkomitmen untuk memperbaiki sistem IT kita sehingga memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada seluruh warga negara kita. Baik, Pak Pramono Ubaid, Komisioner KPU, terima kasih telah bergabung bersama kami. Intinya adalah apa yang disampaikan bahwa nanti penghitungan suara dilakukan secara manual dan juga berjenjang sehingga terbuka dan juga transparan untuk publik. Saya akan ke Bang Ono terakhir. Bang Ono, untuk KPU apa saran Anda agar security cyber security mereka lebih baik? Intinya di audit. Ada teknik tes penetrasi, kemudian juga ada audit ISO 27001, terus ada audit ISO 31000, terus juga kalau dari hasil itu kita bisa tahu bolongnya di mana dan kita lakukan perbaikan. Dan saya yakin... Apakah Anda melihat KPU sudah melakukan rekomendasi-rekomendasi Anda itu? Enggak. Belum sama sekali. Kalau auditnya belum. Tapi mereka kan sudah menggelar. Itu kan normal. Audit yang biasanya dilakukan BPKP kan, audit keuangan. Jarang sekali audit sistem itu jarang. Ini yang harus dilakukan untuk jelang nanti tanggal. Sebenarnya teman-teman BSSN juga punya kesanggupan seperti itu sih. Ini artinya BSSN mungkin mohon bantu untuk mengaudit begitu kesiapan dari sistem dan juga cyber di sana. Iya, kita kan melakukan IT security assessment terus kemudian memberikan rekomendasi gitu. Tapi kita tidak sampai masuk kepada sistem yang ada. Gitu. Tidak sampai orang yang melakukan. Iya, tidak sampai melakukan ke dalam karena itu tadi kita menjaga unsur netralitas dan independensi dari KPU. Jadi tadi konsep pengamanan kita adalah konsep pengamanan di luar. Kita memberikan rekomendasi terhadap tadi yang disampaikan Pak Ono melalui IT security, tapi kita tidak sampai ke dalam. Tapi artinya kalau tadi Pak Pramono mengatakan bahwa kalaupun misalnya ada apa-apa dengan server itu tidak masalah karena perhitungan manual dan transparan begitu. Apakah kemudian kita bisa mengecilkan ancaman ini? Enggak. Terkait dengan serangan cyber ke KPU? Enggak, tetap kita harus menjaga sistem ini karena sistem ini menunjukkan kredibilitas, kepercayaan kan. Kan kita walaupun ini informasi, iya benar. Informasi yang kita berikan kepada masyarakat harus cepat, harus baik gitu kan, harus terjaga integritasnya, itu yang kita jaga kan. Baik. Gitu. Baik. Bapak-bapak terima kasih atas waktunya. Mohon maaf singkat hari Jumat 30 menit untuk Prime Talk. Namun kami sangat menghargai kebersamaan Anda bersama kami di Prime Talk. Demikianlah perbincangan kami. Kick Andy akan hadir sesaat lagi. Sampai jumpa.